Ijazah pendidikan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan dan ramai di media sosial. Muncul simpang siur isu yang menuding ijazah pendidikan tinggi putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, itu tidak sah. Gibran pun sudah menjawab tudingan keabsahan ijazah perguruan tingginya tersebut. Hal itu disampaikannya dalam acara 13 tahun Mata Najwa yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Tim, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Pria yang juga wali kota Solo itu menantang para wartawan untuk menemuinya di Balai Kota Solo guna diperlihatkan ijazah fisik. Selain itu, dia pun menantang warga untuk mau diberangkatkannya ke luar negeri mengecek langsung ke kampus terkait. 1. Riwayat pendidikan di situs Pemkot Solo. Merujuk pada situs Pemkot Solo pada laman profil pimpinan, tertulis riwayat pendidikan Gibran yang merupakan putra kelahiran asli Surakarta yang lahir pada 1 Oktober 1987. Sejak kecil Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo, tetapi saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School, Singapura. Pada tahun 2007 Gibran Rakabuming Raka lulus dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya ke program INSEAD di University of Technology Sydney INSEAD, Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010, demikian tertulis pada laman tersebut soal riwayat pendidikan wali kota termuda Solo sejauh ini. Berdasarkan penelusuran cnnindonesia.com pada laman institusi pendidikan tertinggi terkait, Management Development Institute of Singapore, MDIS, adalah sebuah kampus yang telah berdiri sejak 1956 di negeri jiran itu. Kampus itu kini menyediakan pengajaran jenjang pendidikan dari kursus, diploma, bachelor, S1, master, S2, hingga doktorate, S3. Merujuk pada laman ranking perguruan tinggi dunia versi Webometrics, MDIS menempati urutan peringkat ke-8715 kampus di dunia. Sementara untuk lingkup Singapura, MDIS berada pada peringkat ke-19. Sementara itu berdasarkan penelusuran pada laman kampus terkait, INSEAD di University of Technology Sydney, Australia, adalah sebuah program persiapan yang disediakan untuk bisa masuk perguruan tinggi tersebut. Program atau kelas persiapan itu dikelola UTS Foundation Studies untuk memberikan bekal bagi bakal calon mahasiswa dari luar Australia yang ingin masuk kampus di sana. INSEAD Limited, UTS College, is a controlled entity of the University of Technology Sydney, UTS, and a registered private higher education provider of pathways to UTS, demikian tertulis di laman profil UTS yang diakses pada Selasa 21 November ini. KPU dan Kemendikbudristek konfirmasi keaslian ijazah Gibran, Komisi Pemilihan Umum, KPU, bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, memastikan keaslian ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam proses verifikasi sebagai calon wakil presiden. Komisioner KPU RI Idam Holik menegaskan bahwa hasil verifikasi administrasi pada Oktober 2023 menunjukkan bahwa ijazah yang diajukan oleh Wali Kota Solo ini telah memenuhi syarat, MS. Idam Holik menjelaskan bahwa proses verifikasi melibatkan pengecekan administrasi yang dilakukan dalam rentang waktu 18 hingga 28 Oktober 2023. Dalam keterangannya, Idam menyatakan bahwa tidak ada kejanggalan atau persoalan yang signifikan dalam dokumen pendidikan Gibran. Meskipun rincian tentang satuan pendidikan formal seseorang tidak diungkapkan secara terperinci sesuai dengan pasal 17 huruf H angka 5 UU 14 tahun 2008, Idam memastikan bahwa dari sisi administrasi, tidak ada kendala yang menghambat kelayakan Gibran sebagai calon. Yang jelas, dari sisi administrasi, tidak ada persoalan yang mengganjal, kata Idam. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam, juga menegaskan bahwa ijazah Gibran asli dan dia mendapatkan gelar Bachelor of Science dari University of Bradford, Singapura. Penyetaraan ijazah tersebut, yang setara dengan gelar sarjana, dikeluarkan oleh Ditjen Belmawa Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Surat penyetaraan ini, dengan nomor 2296 Belmawa, Kep IJLN 2019, diterbitkan pada 8 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Pembelajaran saat itu, Paristianti Nurwardani. Nisa menekankan bahwa penyetaraan ijazah dilakukan berdasarkan dokumen ijazah asli yang diperoleh seseorang dari luar negeri.
Meskipun sempat muncul isu mengenai keaslian ijazah Gibran, baik KPU maupun Kemendikbudristek menegaskan bahwa hasil verifikasi dan penyetaraan menunjukkan bahwa Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, tanpa ada kendala yang signifikan. Pada bagian lain, sebagai upaya pencegahan terhadap banyaknya kasus petugas pemilu yang sakit atau meninggal seperti yang terjadi sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama, SEB. SEB ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, KSP. Surat edaran ini berkaitan dengan pelaksanaan screening riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menjelaskan bahwa screening riwayat kesehatan menjadi salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta program JKN. Proses screening tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko penyakit kronis sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, agar tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Gufron menegaskan bahwa hasil pengisian screening riwayat kesehatan tidak akan mempengaruhi status petugas sebagai penyelenggara pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini memberikan jaminan bahwa kesehatan petugas tetap menjadi prioritas tanpa memengaruhi keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemilihan, katanya. Kepala Staf Kepresidenan RI, Muldoko, menyoroti langkah ini sebagai tindakan preventif dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh petugas pemilu dapat terdeteksi sejak awal. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam proses pemilihan umum dan mengingatkan agar tidak mengulang kejadian buruk yang terjadi pada tahun sebelumnya.